ya. Dan tentunya pada malam hari ini, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, insya Allah materi pada kesempatan malam hari ini sangat menarik, insya Allah ya, terkait dengan bagaimana kita merumuskan ya cita-cita anak-anak kita ya, tentunya dari sisi tujuan pendidikan, kemudian dari aspek tujuan yang sifatnya umum dan tujuan yang sifatnya khusus ya. Harapan kita semuanya tentunya anak-anak kita memiliki cita-cita yang mulia ya, sesuai dengan koridor Quran dan Sunnah ya. Dan harapannya dengan cita-cita tersebut ya Allah Subhanahu Wa Taala muliakan anak-anak kita dengan pemahaman Quran ya, pemahaman Sunnah ya, dalam menggapai cita-cita tersebut ya, sehingga kelak insya Allah menjadi anak yang atau generasi yang soleh dan soleha ya, kemudian bisa bermanfaat ya, kemudian juga bisa menjadi penyejuk pandangan bagi kita sebagai orang tua ya, yang senantiasa mengharapkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala hadir dalam diri anak-anak kita semuanya. Baik, pada kesempatan malam hari ini tadi 15 orang dan sekarang sudah ada 25 ya, Mas Oscar ya. Oh iya, nah, saya di luar Ustadz Abdul Khalid. Iya, 28 sekarang. Ketika 25 ya peserta ya. Oke. Alhamdulillah. Sebentar, saya nambah sedikit pencahayaan, Mas Oscar. Iya. Pencahayaannya coba saya tambahkan. Ya. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak sekalian Ustaz Abdul Khalid, dan beliau masih dalam proses persiapan. Insya Allah nanti beliau juga akan memberikan materi kepada kita semuanya, materi yang insya Allah bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan juga ilmu yang diperoleh bisa menjadi materi yang bermanfaat bagi kita ya, anak-anak kita. Ustaz Abdul Khalid, apakah sudah siap Ustaz? Ustaz, sudah, insya Allah. Oke, alhamdulillah. Baik, Ustaz Abdul Khalid, mohon izin kita mulai Ustaz. Okay? Ya, silakan Ustaz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita izin Bapak Ibu sekalian untuk mulai pada sesi malam hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Abdul Khalid, kemudian juga Bapak Ibu sekalian dan sahabat pembelajar peserta kelas parenting pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah atas izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kelas parenting yang diselenggarakan oleh Madrasah Keluarga Siaga ya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk bersama-sama ke dalam tema yang insya Allah sangat bagus ya, sangat menarik tentunya, terkait dengan bagaimana kita merumuskan dan memberikan bimbingan ya kepada anak-anak kita terkait dengan cita-cita mereka, merumuskan cita-cita anak-anak kita. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini masih bersama guru kita yaitu Ustadz Abdul Khalid ya, hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan memberikan perlindungan kepada Ustadz Abdul Khalid. Dan tentunya juga kami menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh ayah bunda ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sahabat belajar yang pada kesempatan malam hari ini sudah bergabung bersama kami pada kesempatan malam hari ini. Tentunya insya Allah sebagaimana yang kami sampaikan tadi, marilah kita sama-sama awali kesempatan hari ini ya, malam hari ini dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan
tentunya mengucapkan lafaz basmalah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Dan tentunya sebagaimana informasi yang sudah disampaikan oleh pihak panitia melalui flyer atau pengumuman di grup WA ataupun informasi yang lain, pada kesempatan malam hari ini tentunya dengan tema tadi merumuskan cita-cita pada anak-anak kita. Insya Allah Ustadz Abdul Khalik akan membahasnya dalam koridor tujuan pendidikan, kemudian tujuan yang bersifat umum maupun khusus yang terkait dengan bagaimana kita bisa merumuskan cita anak-anak kita. Harapan kita semuanya, sebagaimana yang tadi kami sampaikan di awal, dengan kita bisa memberikan bimbingan, panduan pada anak-anak kita, merumuskan cita-cita anak kita, harapan kita semuanya ya, dengan cita-cita yang sudah sama-sama kita bimbing tadi ya, dengan tentunya dengan ilmu yang kita perlu dari Ustadz Abdul Khalik, anak-anak kita bisa tumbuh menjadi generasi yang soleh dan solehah, yang bisa menggapai cita-citanya di atas koridor Quran dan Sunnah ya, menjadi penyejuk pandangan bagi kita sebagai orang tua, baik orang tua di rumah maupun kita yang saat ini berprofesi ataupun diberi amanah sebagai staf pendidik ya di lembaga pendidikan, baik pendidikan umum maupun lembaga pendidikan Islam ya. Dan tentunya pada kesempatan malam hari ini kami juga akan persilakan pada rekan-rekan sekalian, Bapak sekalian dan rekan-rekan sahabat pembelajar, dalam hal nanti ada pertanyaan ataupun hal yang ingin ditanyakan pada Ustadz Abdul Khalik, kami persilakan untuk bisa menuliskannya di kolom chat yang ada di Zoom meeting. Dan pada kesempatan sesi tanya jawab nanti akan kami bacakan satu persatu, dan apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung pada beliau, pada Ustadz Abdul Khalik, kami juga akan berikan kesempatan langsung kepada Bapak Ibu untuk bisa menanyakan atau memberikan gambaran ya terkait dengan atau tanggapan yang terkait dengan materi yang sudah beliau paparkan pada kita semuanya. Oleh karena itu, tanpa berpanjang kalam, kita langsung saja simak materi dari Ustadz Abdul Khalik, dan tentunya kami sangat mohon pada Ibu sekalian untuk bisa menonaktifkan ya fasilitas mikrofon yang ada, supaya pembelajaran ataupun materi yang kita simak, yang kita dengar dari Ustadz Abdul Khalik bisa kita sama-sama dengar dengan baik dan lancar sampai dengan akhir sesi nanti. Ya, insya Allah. Demikian Ustadz yang bisa kami sampaikan, dan selanjutnya kami persilakan pada Ustadz Abdul Khalik untuk bisa menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini. Jazakumullah khairan ya. Tafadhol Ustaz Abdul Khalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sa'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kepada Bapak Ibu, Ustadz, Ustadzah, pemirsa dan pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita masih diberi kesehatan dan waktu luang sehingga masih bisa belajar bersama-sama tentang pendidikan anak, yang insya Allah ta'ala kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang merumuskan cita-cita anak. Tentang cita-cita anak ini tentunya sangatlah penting, karena di dalam Islam ini diajarkan akhlak yang mulia, yaitu berupa anjuran dan dorongan kepada setiap kaum muslimin untuk memiliki himmah atau memiliki cita-cita setinggi mungkin. Namun tentu saja cita-cita itu sesuai dengan apa yang diajarkan, sesuai apa yang disyariat oleh agama Islam yang mulia ini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tentang cita-cita ini kadangkala banyak orang tua yang berkeluh kesah, atau mungkin ada juga orang tua yang terlalu optimis
atau mungkin juga ada orang tua yang terlalu abai. Sehingga banyak kata-kata yang muncul terkait dengan cita-cita anak. Antara lain ada orang tua yang mengatakan, saya bingung dengan cita-cita anak saya. Jadi anaknya mau diapakan, mau disekolahkan di mana, masih mengalami kebingungan. Ada sebagian orang tua yang mengatakan abai sekali. Ya, sudahlah, tidak usah repot-repot tentang masa depan anak, karena Allah telah menjaminnya, Allah nanti juga akan mentakdirkannya. Jadi seolah-olah tidak ada usaha, terlalu pasrah. Biarkan lagi ada yang mengatakan yang penting soleh atau solehah. Mau jadi apapun terserah, itu sesuai takdir Allah Ta'ala. Tapi yang penting soleh. Insya Allah akan menjamin rezekinya bagi dia. Ini ada yang mengatakan demikian, seolah-olah bahwa rezeki itu datang jatuh dari langit. Kemudian ada yang mengatakan cita-cita anakku sudah jelas, yaitu masuk surga. Ini juga benar. Dan ini adalah cita-cita semua manusia. Ya, cita-cita semua manusia. Dan ini tentu saja cita-cita secara umum. Namun ternyata masing-masing orang itu memiliki amalan-amalan unggulan yang berbeda dengan orang lain. Sebagaimana dulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka radhiyallahu anhum itu memiliki amal-amal unggulan, yang sehingga amal-amal unggulan itulah yang memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang orang tua pesimis, melihat anaknya nakal, maka mengatakan bahwa sepertinya masa depan anakku sudah suram. Ya, kalau dalam bahasa yang umum itu madesu, ya, masa depan suram. Kemudian ada juga orang tua yang begitu menyerahkan kepada anak, biarlah terserah apa maunya anak, tanpa adanya arahan, bimbingan dan sebagainya. Nah, ini keluhan-keluhan, ya. Kemudian ada juga yang mengatakan orang tua yang terlalu obsesif. Ya, saya ingin anak saya itu sukses seperti yang sudah saya raih sekarang ini. Sehingga anak didoktrin ya untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan dan ditempuh oleh orang tuanya. Nah, ini kadang-kadang ada orang tua yang demikian. Ya, terus ada juga orang yang abai juga, ya. Yang penting anakku hidup gitu saja kok repot. Nah, ini berbagai komentar-komentar tentang cita-cita anak. Ya. Nah, apakah komentar itu benar atau tidak? Nanti insya Allah kita bahas, ya, sehingga kita akan tahu jawabnya ya setelah kita belajar bersama-sama tentang materi ini. Nah, yang utama ya dalam merumuskan cita-cita hidup, baik itu untuk kita sebagai orang tua maupun untuk anak-anak kita, maka cita-cita hidup itu harus sejalan, harus searah, harus selaras dengan tujuan penciptaan manusia. Karena kita manusia. Sebagaimana dulu pernah kita jelaskan sebagai permisalan, apabila ada sebuah produk yang berupa mesin cuci sebagai contoh, tentu saja apa tujuan penciptaan mesin cuci itu, yaitu agar mesin cuci itu bermanfaat sesuai dengan fungsinya untuk mencuci, ya, sehemat mungkin, seefisien mungkin, secepat mungkin. Nah, tentu saja mesin cuci itu nanti dijadikan apa? Tujuannya untuk apa harus selaras dengan tujuan dari maksud dari yang menciptakannya. Ini ya sesuai dengan maksud dari yang menciptakannya. Kalau ternyata mesin cuci itu jadinya tidak sesuai dengan maksud dari yang menciptakan mesin cuci itu, maka mesin cuci itu belum maksimal, ya, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang menciptakan mesin cuci tersebut. Demikian juga kita sebagai manusia. Maka kita harus memiliki cita-cita. Ya, bahwa cita-cita hidup kita itu apabila tidak selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia, apabila cita-cita hidup kita tidak selaras dengan tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia, maka cita-cita tersebut adalah hampa. Walaupun mungkin kelihatan keren di mata banyak orang, walaupun mungkin cita-cita itu tuh menghasilkan uang yang begitu banyak, ya, walaupun mungkin cita-cita itu merupakan suatu impian dari hampir sebagian besar manusia di muka bumi ini. Tapi kalau ternyata arah dari cita-cita itu, bentuk dari cita-cita itu tidak selaras atau tidak sesuai dengan
tujuan Allah menciptakan diri kita yaitu manusia, maka cita-cita tersebut adalah hampa. Jadi merumuskan cita-cita ini pun juga ada ukuran-ukurannya, ada batasan-batasannya, ada arahan-arahannya. Karena kita ketahui bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Bahkan sampai merumuskan cita-cita pun ada tuntunan-tuntunannya. Sehingga kita tidak tersesat atau tidak salah dalam melangkah dalam kehidupan ini. Tentang tujuan diciptakannya manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini adalah tujuan yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk dijadikan menjadi khalifah. Ya, sebagaimana firman-Nya, "Walladzi ja'alakum khalaifa fil ardh." Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini. Apakah makna khalifah di sini harus menjadi seorang pemimpin? Misal menjadi presiden, menjadi gubernur, atau menjadi ketua ini, ketua itu. Tentang khalifah ini, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu dari tanah ini, dari bumi ini, dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Jadi tujuan yang kedua ini, yaitu manusia diciptakan di bumi ini untuk menjadi pemakmur bumi, bukan sebagai perusak bumi, ya, tapi sebagai pemakmur bumi. Ini. Nah, dari dua tujuan ini, yang pertama adalah tujuan untuk beribadah, yang kedua adalah tujuan untuk menjadi pemakmur bumi. Bisa kita urai. Yang pertama, ibadah, yang kedua adalah khalifah pemakmur bumi. Ibadah itu ibarat pohon, ya, dan dalam pohon itu ibadah merupakan batang dari pohon tersebut. Ya. Jadi ibadah itu adalah batang dari pohon tersebut. Kemudian pondasi atau akar dari ibadah itu adalah keimanan. Ya, keimanan. Dan kemudian buah dari pohon ibadah ini itu adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi dengan ibadah ini yang didasari dengan akar-akar keimanan, maka diharapkan muncullah akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia ini adalah buah dari keimanan seseorang. Karena iman tidak bisa tampak, sedangkan akhlak bisa dilihat oleh orang lain. Ini. Kemudian sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu sebagai pemakmur bumi, seandainya ini diibaratkan sebuah pohon, maka sebagai pemakmur bumi adalah berupa kinerja. Dan kinerja itu adalah batang pohonnya. Sedangkan orang akan memiliki kinerja yang maksimal. Contoh misal sebagai seorang dokter, sebagai seorang ahli hadis, ahli fikih, atau menjadi seorang dai, atau menjadi seorang petani, menjadi seorang pedagang, ya, atau menjadi seorang ahli waris, ya, seorang ahli di bidang ilmu waris, dan ilmu-ilmu lain yang bermanfaat bagi umat yang sifatnya adalah ahli, baik yang ilmu terkait dengan agama atau diniyah maupun yang terkait dengan ilmu umum. Ini masuk dalam kinerja. Jadi ahli hadis itu tidak semua orang menjadi ahli hadis. Maka ketika seseorang menjadi ahli hadis, itulah kinerja orang tersebut untuk dalam kehidupannya untuk memberikan manfaat bagi umat. Ini. Nah, kinerja ini bisa maksimal itu jika didasari dengan al-mauhibah, yaitu bakat. Ini. Nah, kemudian buahnya, ya, buahnya adalah berupa kebermanfaatan, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi intinya bahwa cita-cita hidup itu ujung-ujungnya nanti yang tampak pada diri kita adalah akhlak yang mulia dan kebermanfaatan bagi umat. Ya, apapun cita-cita kita, dua hal inilah yang akan diraih.
Ya, dua hal inilah yang akan kita raih. Nah, akhlak yang mulia ini terkait dengan ibadah. Ya, dengan ibadah. Maka dengan orang memiliki akhlak yang mulia, maka jadilah dia menjadi orang yang soleh. Ya, menjadi orang yang soleh. Terus kemudian terkait dengan kebermanfaatan, ya, orang bisa memberikan manfaat bagi orang lain dengan kinerjanya, dengan perannya dalam kehidupan, baik sebagai ahli hadis, sebagai ilmuwan, ya, sebagai dokter, maupun sebagai seorang guru atau menjadi seorang ustadz. Karena tujuan adalah memberikan kebermanfaatan bagi orang lain dan memperbaiki apa yang ada di umat ini, maka orang ini disebut dengan muslih. Soleh dan muslih, inilah yang menjadi cita-cita hidup kita. Ya. Apa sebenarnya bedanya antara soleh dan muslih? Ya. Dua hal ini itu seolah-olah sama. Seolah-olah sama, tapi ternyata sangat berbeda maknanya dan sangat berbeda hakikatnya. Ini terkait dengan peribadatan kepada Allah SWT seperti sholat, ya, puasa. Ini kebermanfaatannya adalah untuk diri sendiri. Jadi orang soleh adalah orang yang baik, ya. Tapi kebaikan itu adalah untuk dirinya sendiri. Sedangkan muslih, ya, yaitu kebermanfaatannya untuk orang lain. Ya, kebermanfaatannya untuk orang lain. Jadi dia berperilaku, beribadah, ya, baik berupa ibadah-ibadah yang terkait dengan ibadah seperti kinerja maupun ibadah-ibadah yang terkait dengan agama Islam, ilmu agama. Ini adalah sebenarnya adalah pemberian kebermanfaatan bagi orang lain. Ini disebut dengan muslih. Ya, lebih utama mana antara soleh dan muslih? Keduanya penting. Ya, jika salah satu tidak ada, maka tidak sempurnalah cita-cita hidup. Ya. Afwan, Bapak Ibu sekalian, sepertinya jaringan koneksi di Ustadz Abdul Khalik ada sedikit gangguan ya. Baik, alhamdulillah. Kita masih menunggu ya. Sepertinya ada gangguan di jaringan beliau. Dan dipersilakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyimak dulu ya, tadi mengulas kembali ya beberapa materi yang tadi di menit awal sudah beliau sampaikan. Kita sembari kita menunggu kehadiran kembali dari Ustadz Abdul Khalik, insya Allah ya. Baik, alhamdulillah ya, di seri yang terakhir tadi kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari beliau terkait dengan bagaimana kita bisa menghadirkan, merumuskan cerita anak-anak kita ya menjadi tidak hanya sebagai generasi yang soleh tapi juga muslih ya, muslih yang bisa memberikan manfaat bagi tidak hanya dirinya sendiri tapi juga kepada orang lain ya. Ya. Baik ya. Alhamdulillah ya. Bapak Tul Ustaz ya. Silahkan bisa melanjutkan kembali Ustaz. Mungkin tadi jaringannya kurang ada sedikit gangguan Ustaz ya. Ya, Tayyib, ini afwan ya, agak terganggu. Silakan Ustaz. Ya. Tayyib, kita lanjut ya Bapak Ibu, qadarullah. Sempat terputus jaringannya, tidak mengapa, alhamdulillah ini sudah tersambung kembali. Nah, jadi terkait dengan ini ya antara soleh dan muslih, ya, mana di antara keduanya yang penting? Ya, keduanya penting, namun di antara keduanya itu ada yang lebih utama. Namun demikian berarti kalau lebih utama itu berarti tidak terus kemudian tidak butuh yang lain, maka keduanya harus ada ya pada setiap cita-cita hidup manusia. Ya. Ahli ilmu mengatakan bahwa satu orang muslih, yaitu orang yang berusaha memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, memperbaiki
ya, memperbaiki umat ini, penyeru kebaikan, itu lebih dicintai oleh Allah daripada 1000 orang soleh. Ya. Karena melalui orang muslih itulah Allah menjaga umat ini, sedangkan orang soleh hanya cukup menjaga dirinya sendiri. Ya. Jadi seandainya orang itu hanya mementingkan muslihnya saja, hanya memberikan kinerjanya saja, maka dia hanya memberikan manfaat bagi orang, ternyata dia tidak memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Ini sudah tidak benar. Atau mungkin orang tidak memikirkan muslim, hanya menjadikan dirinya soleh saja, mencukupkan diri dengan soleh saja, tanpa menjadikan dirinya menjadi seorang yang muslim. Maka dia orang baik, ya, orang tunduk taat beribadah, tapi ternyata yang dilakukannya hanya untuk bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala ya lebih menyukai orang muslim dibandingkan orang yang soleh. Namun kedua-duanya adalah penting dan tidak boleh ditinggalkan satu dengan yang lainnya. Nah, terus kemudian menjadikan anak kita menjadi soleh itu adalah cita-cita umum. Ya, semua anak itu harus menjadi soleh atau solehah tanpa kecuali. Nah, sedangkan menjadi muslihnya ini, ya, semua anak harus menjadi muslih, namun perannya, pemberian kebermanfaatannya itu masing-masing anak berbeda-beda. Nah ini ada yang cita-cita umum, ada yang cita-cita khusus. Ya, kalau semuanya ingin masuk surga, itu berarti masuk cita-cita umum. Tapi kalau ada anak yang mungkin ingin menjadi dirinya menjadi ustadz, menjadi guru TK, ya, menjadi pemadam kebakaran, ya, menjadi dokter dan sebagainya, itu terkait dengan cita-cita khusus yang dalam hal ini adalah terkait dengan perbaikan umat, yaitu muslih. Nah, ini. Nah, masing-masing ini memiliki metode yang berbeda-beda untuk merumuskannya. Nah, yang umum ini semua anak sama tanpa kecuali, yang khusus ini setiap anak berbeda-beda. Ini makanya kita tidak bisa menyamakan ya, semua anak dalam merumuskan cita-cita. Bahkan ketika kita merumuskan cita-cita anak kita, itu nggak bisa menjiplak, ya, sekedar menjiplak orang lain atau temannya, karena anak kita dengan teman-temannya berbeda-beda. Bahkan dengan saudara sekandung pun, ya, terkait dengan cita-cita yang khusus ini, setiap anak-anak kita itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Ini, jadi ini perlu kita perhatikan, ya. Ya, kadang-kala orang tua kalau ditanya anaknya pengen jadikan apa, jadikan anak soleh, itu yang terpenting. Memang penting, tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada setiap hambanya untuk menjadi pemakmur bumi, memberikan kebermanfaatan, ya, berkinerja, memberikan karya, melakukan perbaikan bagi umat ini, yang ini berupa cita-cita yang bersifat khusus, yang berbeda-beda. Lah inilah yang sifat khusus ini kadang-kala orang tua merasa kebingungan, ya, orang tua merasa kesulitan, ya, untuk merumuskan atau membantu anak-anaknya untuk mewujudkan atau merumuskan cita-cita khususnya ini. Nah, baik kita urai ya satu persatu. Yang pertama adalah cita-cita yang sifatnya umum, yaitu cita-cita yang terkait menjadikan anak kita itu soleh. Soleh di sini maksudnya adalah anak kita menjadi seorang hamba yang tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas dan dengan cara beribadah yang benar. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hanya semata-mata mengharap pahala dari Allah dan melaksanakan tata cara ibadahnya sesuai dengan contoh dari Nabi SAW atau mutabaah. Nah, sehingga inilah menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Ini. Nah, terus bagaimana cara kita itu atau langkah-langkah metode pendidikan yang terkait dengan menjadikan anak-anak kita itu menjadi soleh, insya Allah Ta'ala. Ya. Yang pertama, ini kalau diurut-urutkan, ketika anak usia 0-7 tahun, itu yang kita tumbuhkan, ya, target kita adalah mahabbatullah, yaitu kecintaan anak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecintaan. Karena 0-7 tahun itu hati anak itu sedang terbuka lebar imajinasinya, hatinya itu sedang lembut-lembutnya, sedang rentan-rentannya, sedang mudah sekali dibentuk dan dipengaruhi.
Maka target utama pendidikan sampai 7 tahun adalah pendidikan hati. Dan hati inilah akan menjadi hidup apabila di dalam dirinya ada mahabbatullah, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimana menumbuhkannya, alhamdulillah sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana menumbuhkan kecintaan pada diri anak ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Islam, kepada Rasulnya, itu dengan cara-cara yang sebagaimana telah dijelaskan pada materi-materi selanjutnya. Setelah cinta itu tumbuh, maka harapannya 7 sampai 10 tahun yaitu fase tamyiz ya, dituntaskan rasa ingin tahunya. Anak sudah mulai penasaran tentang segala sesuatu, ingin tahu tentang bagaimana sistem alam semesta ini, ingin tahu bagaimana cara kerja tentang suatu alat, ingin tahu bagaimana cara sholat dan sebagainya. Setelah mahabbatullah ini tumbuh. Sebelum mahabbah ini tumbuh, maka penuntasan rasa ingin tahu ini akan mengalami kesulitan, muncul masalah. Ya, sebelum mahabbatullah ini tumbuh, maka ketika anak usia 7 tahun diperintah untuk sholat, maka nanti akan merasa keberatan, ya, dia merasa tidak bersemangat karena apa? Mahabbah tidak tumbuh. Nah, akhirnya dituntaskan rasa ingin tahunya di sini sehingga anak mudah sekali diajarkan untuk melaksanakan sholat. Nah, sehingga setelah 10 tahun baru itu fase pembiasaan, ya, dan fase pembiasaan ini perilakuan kita lebih tegas. Ya, bahkan Nabi SAW memerintahkan apabila anak usia 10 tahun nggak mau sholat, maka pukullah. Ya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Pukullah mereka apabila mereka nggak mau sholat ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Nah, harapannya dengan langkah-langkah ini, mahabbah tumbuh, ya, kecintaan tumbuh, kemudian setelah itu dituntaskan rasa ingin tahunya sehingga anak mudah untuk diperintah sholat, sehingga 10 tahun itu mahabbah makin menguat, ya. Kemudian cara ibadah sholat pun sudah bisa karena 7 sampai 10 tahun dia belajar, maka insya Allah Ta'ala dengan dasar mahabbah dan cara ibadah yang benar ini, anak sudah mulai berlatih untuk membiasakan diri. Ya, antara lain sampai bolehnya dipukul, ya, apabila nggak mau melaksanakan sholat. Nah, sehingga harapannya setelah balik, ya, benar-benar anak kita menjadi anak yang soleh. Ini targetnya adalah balik. Cita-cita ini itu tercapai seharusnya ketika anak usia balik. Jadi cita-cita ini ada batas waktunya, ya, ada targetnya kapan akan diraih, yaitu ketika mereka balik. Ya, seandainya nanti setelah balik itu cita-cita itu tidak tercapai, anak belum bisa menjadi soleh, berarti cita-cita itu belum teraih. Dan akhirnya akan menjadi mundur dan mundur dan mundur. Entah sampai kapan cita-cita itu bisa dicapai. Ini secara idealnya adalah demikian. Karena setelah balik itu orang harus soleh. Kalau dia tidak soleh atau dia mungkin meninggalkan perintah atau melanggar larangan, itu akan menjadikan dirinya berdosa. Dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukanlah perilaku-perilaku orang yang soleh. Nah, ini adalah cara kita menumbuhkan ya agar anak-anak kita menjadi soleh, menjadi mukallaf di sini. Ini juga kita bahas pada beberapa waktu yang lalu tentang menjadikan anak-anak menjadi mukallaf. Terus kemudian sekarang yang terkait dengan muslih, yaitu cita-cita hidup yang bersifat khusus, ya. Yaitu dalam hal ini adalah memberikan berkarya untuk memberikan manfaat dan memperbaiki umat. Nah, ini tadi soleh itu adalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu memikul beban syariat, ya, mampu menghidupi dirinya sendiri, ya, mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, itu kebermanfaatan untuk dirinya sendiri. Namun ternyata setelah anak-anak balik itu pun juga dituntut untuk memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, yang mana ini justru dapat meningkatkan derajatnya. Karena sebagaimana dikatakan oleh ahli ilmu tadi, 1.000 orang yang muslih, 1 orang yang muslih itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 1 orang yang soleh. 1.000 orang yang soleh, ya. Jadi 1 banding 1.000, ya, 1 orang muslih lebih dicintai Allah daripada 1.000 orang yang soleh. Nah, ini yang kadang-kala sering terlewat, ya, pada anak-anak kita. Ya, dan bahkan mungkin orang tua juga tidak sempat atau mungkin belum tahu untuk mengarahkan cita-cita anak menjadi muslih.
Ini ya. Ya cita-citanya hanya soleh. Padahal sejatinya kalau kita perhatikan ya, ketika orang tua membuat kartu kelahiran ya, akikoh, itu biasanya kan di situ disebutkan telah lahir anak kami ya pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ya. Namanya adalah Fulan ya, bin Fulan atau Fulanah binti Fulan. Semoga kelak menjadi anak yang soleh atau solehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Itu sebenarnya kata-kata itu adalah hasil rumusan cita-cita dari dua tujuan hidup tadi, dari dua tujuan Allah menciptakan manusia. Namun kadang-kala ketika menulis itu, ya orang tua itu hanya copy paste saja. Memang umumnya demikian kok, tanpa mengetahui sebenarnya makna dari kata-kata itu apa terkait dengan tujuan atau cita-cita hidup. Nah ini maka hendaklah kita lebih memahami tentang kata-kata tadi. Kalau kita lebih menghayati apa yang kemudian kita tulis berupa doa itu mudah-mudahan Allah SWT akan mengabulkan doa itu karena kesungguhan kita dan kita memahami makna dari apa yang kita tulis atau kita ucapkan tersebut atau yang kita harapkan tersebut. Nah ini kadang-kala kita hanya sepintas lalu saja, tapi ternyata kata-kata tersebut yaitu kelak akan menjadi anak yang soleh atau solehah dan berguna bagi agama manusia dan bangsa, ternyata itu selaras ya dengan tujuan Allah menciptakan manusia ini. Terus kemudian bagaimana sekarang cara menumbuhkan atau proses-proses penumbuhan cita-cita yang bersifat khusus. Kalau yang tadi soleh itu secara umum, semua anak akan harapannya adalah menjadi soleh. Itu pondasi dasar, ya. Disitulah letak keikhlasan tadi, di soleh tadi. Disitulah letak mutabaah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, ibadahnya sesuai dengan yang Rasul contohkan. Ya, kalau dua hal itu tidak ada pada soleh tadi, maka tidak bisa menjadi soleh orang tersebut. Nah, sekarang untuk menjadi muslih ini yang kadang-kala sering terlewatkan. Ketika anak usia 0 sampai 7 tahun, ya, itu langkah yang awal adalah penuntasan egosentris. Ya. Sebab untuk merumuskan cita-cita yang khusus ini, ya, kita harus mengenal keunikan anak. Karena namanya khusus kan unik, ya, berbeda dengan yang lain. Maka kita harus mengenal keunikannya. Nah, ternyata anak 0 sampai 7 tahun itu keunikannya itu tertutupi. Tertutupi dengan apa? Egosentris. Ya, egosentris kan merasa menang-menang sendiri, ya. Semuanya adalah milik saya, ya, semua aku sukai, apa yang aku lihat akan jadi milikku. Dia tidak tahu tentang konsep kepemilikan dan sebagainya, ya. Sehingga semuanya adalah menjadi miliknya. Semua keinginannya harus dituruti. Nah, ini sifat-sifat ini menutupi keunikan dia. Ya, sehingga anak 0 sampai 7 tahun itu sangat sulit sekali untuk ditemukan bakatnya, ya, ditemukan keunikannya. Ya, jadi perumusan menjadi muslih ini sebenarnya terkait dengan al-mauhibah. Al-mauhibah di sini sebenarnya adalah karakter-karakter khusus yang dimiliki oleh seseorang yang Allah berikan kepada orang tersebut yang berbeda dengan orang lain. Itulah al-mauhibah. Ya, yang dalam bahasa kita ya kita sebut dengan nama bakat. Itulah makna bakat, ya, batasan makna bakat yang kita ambil, yaitu dalam bahasa Arabnya adalah al-mauhibah, yaitu sifat-sifat unik yang Allah berikan kepada seseorang. Nah ini ketika kecil tertutupi egosentris, nggak tampak. Ini bakatnya apa itu masih sulit ketika anak itu masih TK. Nah setelah egosentris ini tuntas, maka anak mulai mengeksplor, ya, mulai bersosial dan mengeksplorasi alam. Ya, maka di sini mulai tambah keunikan-keunikan. Nah, dan 7 sampai 10 tahun inilah masa-masa kita memetakan bakat anak. Ya, kita amati, caranya bukan dengan anak mengisi asesmen, tetapi dengan cara observasi, dengan cara mengamati, melihat apa yang ada pada anak-anak kita. Ya, pastilah setiap anak-anak ini memiliki keunikan-keunikan. Ada anak yang pemalu, pendiam, ada anak yang aktifnya luar biasa, sukanya memukul temannya, ada anak yang sukanya itu asik dengan mainannya sendiri, asik, ya, sampai dia tidak peduli dengan teman-temannya. Nah ini keunikan-keunikan inilah sebenarnya adalah al-mauhibah, ya, dan keunikan inilah yang sejatinya nanti menjadi pokok dasar untuk merumuskan cita-cita khusus anak-anak kita.
Nah, harapannya nanti 10 tahun itu sudah penjurusan. Naik ke atas. Ya, anak sudah dijuruskan. Ini sehingga nanti harapannya begitu balik, ya, begitu balik, maka anak-anak itu sudah menjadi muslih, menjadi sosok yang sudah berkarya, memiliki peran di masyarakat sehingga memperbaiki masyarakat atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, ini urutannya demikian, ya, dalam hal bagaimana kita menumbuhkan ya pada diri anak itu, yaitu sebuah pribadi yang berkarya, pribadi yang muslih, yaitu memberikan manfaat dan memperbaiki umat ini. Nah, ini jadi urutannya demikian. 0 sampai 7 tahun adalah egosentrisnya dituntaskan, karena kalau ini nggak tuntas, mau hibahnya atau bakatnya itu ketutup terus sampai besar. Ya, antara lain kadang-kala anak yang sudah 10 tahun atau mungkin sudah balik sekalipun itu masih belum tahu apa sebenarnya cita-citanya. Ya, misal anak SMP sebagai contoh, ditanya cita-citamu apa, nak? Dia bingung dengan cita-citanya, ingin jadi apa, bingung. Itu bisa jadi bakatnya dia itu masih tertutupi egosentris yang dulu harusnya tuntas di TK, ternyata nggak tuntas, sehingga nutupi sampai dia SMP. Bahkan mungkin sampai orang tua sekalipun, ya, sampai orang tua sekalipun kadang-kala masih bingung dengan bakatnya, bingung dengan mau hibahnya, ingin jadi apa, perannya nanti yang cocok apa. Itu bisa jadi karena masih tertutupi dengan egosentris yang tidak tuntas ketika masa kecil. Atau mungkin dalam bahasa yang sering kita sebut, yaitu masa kecil kurang bahagia, ya, karena akhirnya egosentrisnya nggak tuntas, akhirnya menutupi bakat yang dimilikinya sehingga sampai balik pun ya kadangkala belum mengetahui apa sebenarnya cita-cita hidupnya. Nah, ini fenomena yang terjadi di masyarakat kita ini. Semua orang tua bersemangat sekali menjadikan anaknya soleh dan itu sangat benar. Namun ternyata kadangkala orang tua lupa menjadikan anak-anaknya menjadi muslih, ya, menjadi pembaharu, menjadi orang yang memperbaiki umatnya, menjadi orang yang berkontribusi, memiliki andil di dalam umat peradaban, ya, memiliki andil dalam kehidupan umatnya atau kehidupan masyarakat. Itulah muslih. Nah, ini perumusan muslih ini adalah dengan cara menggali atau memetakan bakatnya anak masing-masing. Ini. Nah, kemudian ya setelah kita tahu proses bagaimana penumbuhan cita-cita anak sehingga dia menjadi muslih, maka kita perlu mengetahui apa sebenarnya jurusan-jurusan ya yang kita pilihkan untuk anak-anak kita. Tadi sudah dikatakan 10 tahun itu ada penjurusan. Nah, apa jurusannya? Nah, secara umum ya, taujihul mawahib atau istilahnya penjurusan ini, ya, penjurusan bakat ini secara umum dibagi menjadi 2. Ya. Ada yang cenderung ke diniyah, ya. Ada yang cenderung ke maharoh, yaitu keterampilan. Ya, ada yang cenderung ke agama, keagamaan, dan cenderung ke keterampilan. Jadi bakat ini itu ada yang cenderung ke keagamaan. Ya, dalam ini bukan terkait dengan masalah soleh tadi ya. Kalau soleh seperti sholat itu bukan bakat. Ya, tapi menjadi ahli ilmu agama, menjadi ahli ilmu fikih, menjadi ahli ilmu hadis itu adalah bakat. Ya, jadi itu bakat yang terkait dengan ilmu keagamaan. Nah, kemudian menjadi peternak, menjadi dokter, petani itu adalah bakat atau jurusan yang terkait dengan keterampilan atau al-maharoh. Ini. Nah, terkait dengan al-maharoh ini, itu nanti kita bisa memilihkan pada anak-anak kita, apakah nanti itu bidang as-son'ah, yaitu industri, ataukah itu kepada al-mazra'ah, di pertanian atau peternakan, atau at-tijarah, yaitu perdagangan. Karena dulu para sahabat radhiyallahu anhum, ya, inilah bidang-bidang yang ditekuni oleh para sahabat. Sahabat-sahabat yang membuat keterampilan seperti mungkin baju atau kain, kemudian pedang, ya, kemudian kerajinan-kerajinan tangan atau mungkin perabot-perabot untuk dapur rumah tangga itu masuk ke industri. Kemudian zaman dahulu yang para sahabat mungkin menanam kurma dan sebagainya, buah dan sebagainya itu masuk ke mazro'ah. Kemudian juga para sahabat ada sebagian yang mereka melakukan perdagangan. Inilah 3 bidang yang ditekuni oleh para sahabat waktu itu yang terkait dengan keterampilan. Dan sampai zaman ini pun juga tetap sama.
ya di bidang maharoh ini pada 3 hal ini. Ya, perdagangan walaupun sekarang pakai online, pertanian walaupun sekarang sudah luar biasa dengan alat-alat yang canggih, dan industrinya pun juga dengan menggunakan alat-alat yang berbeda. Tetapi hakikatnya bahwa sejak zaman dahulu, ya sejak zaman para sahabat radhiyallahu anhum, inilah bidangnya adalah 3 hal ini. Ya, dan sekarang pun juga masih sama, hanya saja yang membedakan adalah perkembangan teknologi yang terus berkembang sampai saat ini itu akhirnya menjadi bentuknya berbeda, tetapi hakikatnya adalah sama. Nah, kemudian terkait dengan ilmu keagamaan, ya, ini ada yang anak kita itu mudah hafal, ya, ada anak kita yang susah hafal tetapi mudah memahami, ya, ada juga yang susah memahami tapi mudah menghafal, ada yang kedua-duanya, ya, namun kadang-kala kedua-duanya tengah-tengah tidak saling dominan. Nah ini, jadi inilah anak-anak kita. Ada yang pelajaran senangnya itu yang fikih, ya. Ada yang senangnya adalah di Al-Quran menghafal. Ini beda-beda. Nah hafalan nanti kalau ternyata anak kita itu bagus hafalannya, itu maka nanti kita arahkan ya dia menjadi ahli Quran, jadi hafidh-hafidhoh, atau menjadi ahli ilmu hadis, atau menjadi penghafal ilmu hadis, ya menjadi penghafal hadis. Ini. Nah, kemudian seandainya anak kita itu ternyata hafalannya lemah, tetapi mudah memahami, ya, maka diarahkan kepada bidang syariah, ya, atau kepada bidang akidah. Nah, inilah penjurusan ya yang bisa kita pahami, ya, dan ini ada pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, ya. Nah, kemudian anak kita pada posisi mana? Nah, itu adalah yang paling tahu adalah orang tua. Orang yang paling tahu tentang anak kita itu posisinya di mana adalah yang paling dekat dengan anak kita. Yang seharusnya paling dekat adalah kedua orang tuanya. Namun kenyataan sekarang ini justru malah para santri atau anak-anak itu lebih dekat dengan para gurunya, lebih dekat dengan para ustadznya. Karena orang tua menitipkan anak-anaknya dari pondok pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan. Dan mohon maaf, sekarang ini juga banyak orang tua yang cenderung pasrah bongkoan, ya. Sehingga ketika ditanya tentang anaknya jurusannya apa, yang seharusnya orang tua bisa menjawab, tapi ternyata orang tua harus bertanya dulu kepada orang lain, yaitu kepada gurunya atau kepada ustadz dari anaknya. Nah ini harusnya memang ini tanggung jawab dari setiap orang tua untuk menjuruskan anak-anaknya sesuai dengan mauhibah ya yang dimilikinya. Nah, penjurusan ini ya kata Ibnu Qayyim ya, sebagaimana dulu telah kita bahas berkali-kali, apabila orang tua melihat anaknya itu ya fa idza ra'ahu husnal fahmi, ya jika orang tua itu melihat anaknya itu bagus pemahamannya, shahihal idraki, mudah mengerti, ya jayyidal hifdzi, hafalannya bagus, wa'iyan dan cerdas, ya maka anak-anak yang demikian itu adalah kesempatan untuk mengukir ilmu ya di dalam dirinya. Maka ini kita masukkan ke jurusan diniyah. Ya mungkin kita jadikan dia menjadi ahli Quran, menjadi ahli hadis, menjadi ahli syariah, atau menjadi ahli akidah. Ini. Terus kemudian apabila ya wa in ra'ahu biyalan litijarah, itu kata Ibnu Qayyim, apabila orang tua melihat anaknya itu condong kepada perdagangan atau li ayyison in mubahah ya, atau pada bidang lain yang dibolehkan oleh syariat ya seperti pertanian, peternakan, industri, maka hendaklah orang tua memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mengembangkan bidang itu. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya. Nah, dengan dasar perkataan beliau itulah kemudian terbagi menjadi penjurusan bakat seperti ini. Nah, terus kemudian kita juga memiliki alat bantu ya, yaitu berupa pemetaan bakat ya untuk menjuruskan anak kita itu masuk ke bidang apa di sini ini, yaitu dengan bagaimana pengelompokan bakat yang kita bahas pada waktu yang lalu. Nah ini ternyata langkah-langkah ini pun juga ada fase-fasenya. Ketika usia 0 sampai 7 tahun ya kita anak-anak TK itu hanya bisa dibedakan 2 hal ini, termasuk senang bergaul atau mungkin tidak senang bergaul. Ini untuk TK. TK untuk dibagi menjadi 8 ini masih terlalu sulit karena egosentrisnya masih dominan sekali. Kemudian untuk kelas 1 sampai
kelas 3 SD, yaitu mungkin sudah dibagi menjadi 3 ini, senang bergaul, senang berpikir, senang bekerja. Itu bisa sudah mulai kelihatan pada anak-anak SD kelas 1, 2, 3. Dan nanti kelas 4 ketika penjurusan itu, ya, ketika penjurusan usia 10 tahun sampai balik itu, diharapkan sudah ketemu di antara 8 ini mana yang dominan. Ya, bisa mungkin anak memiliki 2 yang dominan, bisa memiliki 3 atau lebih. Ya, sebab masing-masing anak bisa memiliki bakat lebih dari 1. Nah, ini sudah dibahas pada beberapa waktu yang lalu. Nah, inilah terkait dengan masalah cita-cita. Ya, jadi ada cita-cita yang sifatnya umum, ya, menjadikan anak itu menjadi soleh atau solehah. Ada yang cita-cita sifatnya khusus, menjadikan anak sebagai khalifah, sebagai orang yang memperbaiki umatnya, memberikan manfaat, yaitu berupa pribadi yang muslih. Nah, inilah yang muslih, inilah yang kadang-kala orang tua merasa kebingungan, ya, bagaimana merumuskan cita-cita anaknya agar anaknya bisa bermanfaat bagi orang lain. Demikian yang Ana sampaikan, ya, untuk pertanyaan dan sebagainya saya serahkan kepada pembawa acara. Ya, silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Ustaz Abdul Malik yang telah memberikan pemaparan materi pada kesempatan malam hari ini, dan tadi materinya Masya Allah Ustaz ya, memberikan gambaran pada kami ya, bagi orang tua maupun bagi staf pendidik di lembaga pendidikan, bagaimana seharusnya kita bisa memberikan panduan ya, memberikan rumusan kepada anak-anak kita untuk bisa menggapai cita terbaik mereka. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang Ustaz sampaikan tadi bermanfaat bagi kami semuanya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, dan tentunya kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa bertanya kepada Ustaz Abdul Khalik terkait dengan materi yang sudah beliau paparkan pada kesempatan malam hari ini. Dan ini langsung Ustaz ya, langsung ada pertanyaan ya, di malam hari ini ya, dari Ibu ya, atau Ibu Zulaiha ya. Bismillah ya, mau bertanya Ustaz, apakah bakat itu bawaan lahir atau bisa dibentuk Ustaz? Ya, monggo Ustaz, tafadhol. Ya. Jadi ya, terkait dengan di surat Al-Isra ayat ke-84, ya, qul ya'malu ala sakilatih farabukum a'lamu biman huwa ada sabila. Katakanlah wahai Muhammad, ya, sesungguhnya setiap orang itu akan beramal, akan bekerja, ya, sesuai dengan sakilahnya, ya, akan memberikan kebermanfaatan sesuai sakilahnya, menjadi muslih ya sesuai sakilahnya. Ya, farabukum a'lamu biman huwa ada sabila, dan Tuhan kalian yang lebih tahu, ya, siapa di antara yang kalian yang paling benar jalannya. Sakilah ini ya sebenarnya dimaknai sebenarnya adalah al-mauhibah. Ya, dalam hal ini adalah dimaknai bakat. Kemudian sebagian sahabat memaknainya dengan at-tabi'ah. Ada yang menyebut dengan jibilah. Nah, ini menunjukkan bahwa bakat itu adalah bawaan sejak lahir. Ya, bawaan sejak lahir. Ya. Sedangkan yang terkait dengan soleh tadi, ya, anak misalnya menjadi baik dan sebagainya, itu kadang-kala terpengaruh lingkungan, akhirnya perlu dikuatkan, dibentuk. Ya, sebagaimana dibahas pada sebuah kitab kecil karya Syekh Utsaimin, yaitu Makarimul Akhlak. Ya, beliau menyebutkan bahwa tabiat manusia atau halak manusia itu ada 2, yang sifatnya yang pertama adalah jibiliyah, ya, yaitu bawaan, yang kedua adalah muktasabah, yaitu dibentuk. Ya. Nah, bakat ini adalah termasuk akhlak atau sifat-sifat yang bawaan dari lahir, dan ini tidak berubah sampai akhir hayat. Contoh biar untuk memperjelas ya, apa mauhibah dari sahabat Umar bin Khattab. Ya, sahabat Umar bin Khattab terkenal dengan ketegasannya, ya, tegas. Maka bisa dikatakan bahwa mauhibah atau bakatnya sahabat Umar bin Khattab adalah as-saja'ah, pemberani. Ya. Kalau kita runtut dengan sesuai dengan sirah yang sering kita pelajari, ya, ketika beliau radhiyallahu anhu, yaitu Umar bin Khattab itu ketika kecil, ya, beliau itu suka berkelahi. Itu riwayat yang saya baca. Kemudian sebelum masuk Islam, setelah beliau dewasa, itu juga tegas sama ketika seperti waktu kecil.
Dan kemudian setelah masuk Islam, ya setelah mendapatkan hidayah, ya terbimbing dengan Quran dan Sunnah, ya beliau tidak hilang sifat tegasnya tersebut. Ya, tetap tegas. Nah, yang berubah apa di sini yaitu akidah. Cara ibadahnya itu yang berubah, akhlaknya yang berubah. Maka bisa dikatakan bahwa yang akidah, ibadah, akhlak itu yang disebut dengan akhlak mutasabah. Dibentuk, ya yang tadinya belum masuk Islam sehingga menjadi berakhlak mulia. Tapi yang terkait dengan sifat tegas tadi, ya itu nggak berubah. Itu yang disebut dengan al-mauhibah. Dan itulah kemudian menjadi kekhususan dari Umar bin Khattab yang kita sebut apa namanya cita-cita khusus tadi. Ya sehingga sampai setan pun takut pada sahabat Umar dan itu tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Itulah yang disebut dengan tadi sebut cita-cita khusus tadi. Dengan cara apa? Yaitu menemukan mauhibah dari orang tersebut, yaitu dalam hal ini contoh adalah sahabat Umar bin Khattab. Contoh yang lain adalah sahabat Utsman bin Affan. Sebelum beliau masuk Islam, ya itu pemalu. Ya ketika ingin meminang putri Rasulullah SAW Zainab, ya keduluan orang lain, ya kalah cepat karena pemalu. Ya. Kemudian setelah masuk Islam, ya, kan berubah kan, itu ada yang berubah kan, yaitu akhlak, akidah, ibadah berubah. Ya. Tapi ternyata setelah masuk Islam malunya tidak hilang. Ya. Bahkan Rasulullah SAW itu bersabda bahwa malaikat pun malu kepada sahabat Utsman bin Affan. Apakah aku tidak malu ya kepada seseorang yang malaikat saja malu kepadanya? Ini. Nah, ini sifat malu Utsman bin Affan itu adalah mauhibah dan itu dari kecil ya sampai beliau wafat itu tidak berubah. Tapi akidah tadi berubah ya, itu disebut dengan akhlak mutasabah tadi. Sedangkan mauhibah dari Utsman bin Affan adalah al-haya, yaitu sifat malu, dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, wa sa'aduhum hayaan Utsman, dan umatku yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan. Itu dan hadisnya demikian menunjukkan bahwa sifat malu itu bawaan dan bakat adalah bawaan dari lahir. Demikian wa alam bisawab. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan. Dan Afan, Ustaz, tadi ada satu pertanyaan di atas yang terlewat Ustaz dari Ibu Sari, Pak Ustaz ya. Bismillah Ustaz ya, bagaimana menuntaskan fitrah masa kecil kita ya sebagai orang tua sehingga bisa dengan maksimal menuntaskan fitrah anak-anak kita hingga balik sekaligus merumuskan cerita anak-anak kita. Jazakallah khairan. Baik, Masya Allah ya, pertanyaan yang bagus ya dari Ibu Syari, juga tadi yang sebelumnya pertanyaannya bagus dari Ibu Yulaikha ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan selalu membimbing ibu berdua dalam mendidik anak-anak. Jadi bagaimana ya cara menuntaskan fitrah orang tua yang ternyata belum tuntas ya, agar bisa menuntaskan fitrah anak-anaknya. Ini benar ya, jadi orang tua itu yang belum tuntas fitrahnya, ya, karena masalah masa kecil yang belum tuntas, itu juga nanti akan mengalami masalah ketika orang tua mendidik anak-anaknya. Ya, ini yang dulu pernah dikatakan dengan istilah hutang pengasuhan, gitu ya. Ya, hutang pengasuhan. Sehingga dengan orang tua yang masih memiliki ada hutang pengasuhan dalam dirinya itu, maka sosoknya mungkin sosok orang dewasa. Tapi ketika bertemu dengan anaknya itu sama-sama seperti anak ketemu anak, ya. Karena apa? Karena sama-sama belum tuntas. Nah ini, jadi antara lain itu sebabnya apabila orang tua kok ketika menghadapi anaknya mudah emosional, mudah marah, terlalu memaksa, terlalu mendoktrin, ya, tidak mau mendengar perkataan anaknya, itu salah satu indikator-indikator bahwa pada diri orang tua tersebut ada yang belum tuntas, masih ada sifat kekanak-kanakan, ya, yang ada pada diri sosok orang tua. Ada namanya istilah inner child ya. Jadi sifat kekanak-kanakan yang masuk dalam dirinya. Kadang-kala perilakunya itu childish. Childish itu maksudnya adalah sudah dewasa tapi kok yo emosional ya, mungkin terkait dengan urusan dengan sama-sama orang tua tapi kok masih kayak anak kecil ya. Bertengkar juga susah untuk diakurkan. Nah, itu antara lain tanda-tanda orang tua belum tuntas. Nah, maka kalau orang tua belum tuntas, maka insya Allah nanti dalam menghadapi anak juga akan terjadi permasalahan-permasalahan. Nah, sekarang bagaimana cara menuntaskannya? Nah, sejatinya tidak tuntasnya fitrah itu sebenarnya adalah
adanya penyakit-penyakit hati yang ada pada diri orang tua tersebut. Intinya adalah itu. Ya, kalau kita kaitkan dengan masalah penyakit hati. Nah, maka untuk menghilangkan penyakit hati itu jelas ya sebagaimana kita ketahui yaitu dengan banyak melakukan tazkiyatun nafas. Ini yang pertama. Maka tazkiyatun nafas bagi orang tua adalah langkah pertama sebelum kita mendidik anak-anak kita. Ini kita lakukan. Sudahkah kita tuntas dengan diri kita? Makanya diharapkan ketika orang itu menikah, ya, itu sudah tuntas dengan dirinya. Kan mereka sudah balik kan itu kan. Nah, sehingga ketika mereka memiliki anak, itu sudah nyaman ya karena memang benar-benar menjadi orang tua ya, bukan dipanggil bapak dan ibu karena punya anak, tapi dipanggil bapak dan ibu karena memang sosok pribadi yang benar-benar seperti bapak dan ibu sejati ya, bukan karena memiliki anak saja. Jadi ini antara lain tazkiyatun nafas yang kita lakukan. Nah, penyakit hati namanya penyakit ya, kalau kita pahami sebuah penyakit itu bisa disembuhkan apabila itu diketahui penyakitnya. Ini yang pertama, syarat utama ya. Penyakit bisa disembuhkan itu apabila yang pertama diketahui penyakitnya. Setelah penyakit itu diketahui baru kemudian diobati, maka insya Allah penyakit itu akan sembuh. Demikian juga penyakit hati. Ya, penyakit hati yang terkait dengan fitrah yang nggak tuntas ini ya. Ya namanya egosentris itu kan bagi anak wajar, tapi egosentris bagi orang tua menjadi egois itu tidak wajar. Itu penyakit hati. Nah, maka untuk mengobati penyakit hati kita ya dalam hal tazkiyatun nafas ini yaitu yang pertama ketahui dulu penyakit hati kita apa, kita urai. Ya contoh yang sederhana, tiba-tiba hati kita tuh gelisah, nggak nyaman, pengennya marah. Ya kemudian kita merenung, muhasabah, ada apa sih saya kok marah? Oh, ternyata tetangganya yang sekantor ya itu beli mobil, ya, badannya menjadi panas, gelisah. Oh, berarti ternyata dalam hati saya ada hasad. Ini ya. Nah, setelah ketahuan, oh ini hasad, baru kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sembuhkanlah penyakit hatiku yang berupa hasad ini. Itu insya Allah lebih mudah sembuh ya dibanding apabila kita belum mengetahui penyakit hati kita. Terus kemudian ketika menghadapi anak-anak kita, ya tiba-tiba kita kok mudah marah ya. Inginnya itu meneriaki anak, ya tidak sabar dengan perlakuan anak. Nah, mungkin kita merenung sejenak, kenapa demikian? Oh berarti dalam diri saya itu masih ada sifat egois. Sifat egois sebenarnya adalah dasar dari sifat kesombongan, ya merasa dirinya paling sehingga nggak mau mengalah dengan anak, nggak sabar. Nah akhirnya kita mohon kepada Allah, ya Allah hilangkanlah rasa sombong pada diri saya ini. Memang perlu sekali sebenarnya kalau kita lebih detail membahas tentang masalah pilar-pilar karakter. Ya. Sebab pada pilar-pilar karakter itu ada nanti kontra karakter itu yang dalam ini adalah penyimpangan karakter itu yang berupa ada kesombongan, ada kemudian ketidaksabaran, ya, hasad dan sebagainya itu ada. Ya antara lain maka untuk mengetahui lebih lanjut ya mengenal penyakit-penyakit hati itu ya kita harus lebih banyak belajar tentang masalah akhlak atau pilar-pilar karakter nabawiyah yang telah kita bahas pada waktu yang lalu sehingga kita tahu penyakit hati kita. Nah, sehingga kita bisa mengobati diri dan segera sembuh dan menjadi lebih nyaman, enjoy ya dalam mendidik anak-anak kita. Ya demikian. Alam bisawab. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz Abdul Khalik atas jawaban yang diberikan. Insyaallah memberikan pencerahan bagi kami semua yang mendengarkan. Dan kita lanjutkan Ustaz pada pertanyaan berikutnya dari Ibu Ika Sofia ya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, anak saya baru usia 11 bulan, usianya 11 bulan anaknya. Saya sering sounding ya dari sekarang dengan kalimat, "Nah, besok jadi dokter yang membawa manfaat untuk umat, untuk ibadah, membantu sesama dan lain-lain." Bolehkah seperti itu? Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, baik, Masya Allah ya. Jadi anak usia 11 bulan itu pikiran bawah sadarnya sedang terbuka lebar. Ya, apabila kita sering mengatakan, "Nah, besok menjadi dokter ya untuk memberi manfaat bagi umat," ya, itu akan terekam dalam pikiran bawah sadarnya, insya Allah. Kalau sudah terekam di pikiran bawah sadar akan terbawa sampai besar. Ya, bisa jadi nanti ya bayangan dia pokoknya aku jadi dokter. Ketika mendengar dokter, oh berarti aku besok jadi seperti ini. Nah, ini sebenarnya kata-kata yang asalnya mubah, ya. Tapi kalau kemudian ini menjadikan menjadi
mindset ya, atau sudah melekat di pikiran bawah sadar anak bahwa dia harus menjadi dokter. Anak ini adalah dorongan dari orang tua, dan setiap anak itu pasti ya secara fitrah ingin menyenangkan orang tuanya. Oh, berarti aku harus jadi dokter. Yang jadi masalah kalau ternyata potensi yang dimiliki anak itu tidak mendukung dia menjadi dokter. Ya. Contoh antara lain ya, sifat analitisnya kurang, ya, sifat memperbaikinya kurang, empatinya juga kurang. Nanti anak merasa keberatan. Ya, yang dia mungkin senangnya justru malah bergaul dengan teman-teman. Ya. Bergaul dengan teman bisa jadi dia nggak cocok jadi dokter, malah contohnya menjadi seorang pedagang, ya, atau menjadi orang entrepreneur. Atau mungkin dia analitisnya lemah, tapi senangnya memproduksi barang yang tidak perlu banyak memikir, ya, yang butuh banyak tenaga. Bisa jadi dia menjadi seorang produsen, ya, bukan menjadi seorang dokter. Nah, makanya ya mending kita katakan yang lain sajalah, ya, katakan bahwa Allah mencintaimu, nak, ya, kamu ada nanti anak yang soleh. Yang diberikan adalah yang terkait dengan cita-cita umum tadi, yaitu menjadikan anak soleh. Kalau menjadikan dokter sudah khusus, dan khusus ini butuh proses tadi kan, perlu mengenal keunikannya. Jadi saran saya pribadi hendaklah hal tersebut untuk ditinggalkan, walaupun itu bukan perkara haram ya, tapi khawatir nanti anak akan terobsesi ya dengan kata-kata ibu, dan akan menjadi beban bagi anak apabila tidak memiliki potensi yang mendorong dia untuk menjadi dokter. Jadi mending kata-katakan yang umum saja, besok menjadi anak yang soleh ya, yang berguna ya bagi masyarakat. Itu sudah cita-cita yang sifatnya adalah umum. Demikian, wa'alam bishawab. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallah khairan atas jawaban yang diberikan. Dan untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz, ini akan dibacakan oleh saudara kita, yaitu Mas Oscar. Silakan Mas Oscar. Ya, jazakallah khair Mas Renggo atas kesempatannya, dan ya, Masya Allah, ya, ahlan Mas Oscar. Ya, ini membacakan pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Eti Wahyuni di Semarang ya. Ya, Bismillah. Bagaimana cara terbaik agar bisa kolaborasi antar ortu dan sekolah dalam menguatkan bakat anak didik ya, Ustaz? Ya, baik. Ya. Bismillah ya, Masya Allah, ini pertanyaan dari Bu Eti Wahyuni yang di Semarang, ya, pertanyaan sangat bagus. Ya. Sejatinya, ya, menemukan dan menguatkan bakat itu adalah tugas kedua orang tua. Itu kaidah dasarnya, karena sesuai dengan surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Termasuk hal ini ya, menjadikan anak menjadi cita-citanya sesuai dengan bakatnya, itu kan termasuk menjaga anak ya, dari api neraka, agar bakatnya itu betul-betul bisa digunakan untuk memperbaiki umat, memberikan kebermanfaatan bagi umat sehingga menjadi orang yang muslih. Nah, ini sejatinya adalah tugas orang tua. Namun akhir zaman ini ya, banyak orang tua yang tidak merasa pede untuk mendidik anaknya sendiri, ya karena memang sistemnya demikian, gitu. Ya, mendorong orang tua tidak percaya diri. Seolah-olah kalau orang tua tidak menyekolahkan atau menitipkan anaknya di sekolah, seolah-olah tidak mendidik. Ya, ininya. Makanya mindset ini sudah menyebar di masyarakat. Namun demikian, kita untuk menyikapinya kita ambil jalan tengah. Ya, karena tidak semua orang tua berani untuk mendidik anaknya sendiri, akhirnya tetap menitipkan ke sekolahan hanya sekedar untuk membantu saja sekolah ya. Bukan memasrahkan kepada sekolah, tapi minta bantuan kepada sekolah untuk orang tua tersebut menjalankan amanah mendidik anaknya. Nah, caranya bagaimana sekarang apabila sudah berkolaborasi dengan sekolah? Yang pertama yaitu perlu adanya istilahnya itu, kalau sekarang lagi ngetren itu sekolah orang tua namanya. Jadi ada beberapa sekolah yang mengadakan akademi orang tua, ada yang menyebut madrasah orang tua, ya, ada yang menyebut sekolah orang tua, ada yang menyebut sekolah ayah bunda, ya, macam-macam bentuknya. Itu sebenarnya adalah kiat-kiat bagaimana kerjasama antara orang tua dan sekolah itu harmonis, ya, efektif. Nah, itu antara dengan dibentuk demikian, ya, tentu dengan ada namanya sekolah orang tua. Itu dengan parenting. Sudah ada sekolah-sekolah yang rutin malah mengadakan
parenting setiap bulan sekali. Ada yang mungkin setahun sekali, atau mungkin sama sekali juga nggak ada, kadang juga ada. Dengan jalan antara lain ketika menerima rapot, nanti wali kelasnya itu menjelaskan tentang potensi anak-anaknya, bermacam-macam caranya. Ya, jadi intinya yang pertama ya orang tua agar bisa berkolaborasi dengan sekolah yaitu tidak pasrah bongkoan. Yang kedua adalah mengikuti semua program sekolah yang ada yang terkait dengan orang tua, meningkatkan peran orang tua ya. Kemudian yang ketiga, orang tua harus memahami bahwa memetakan dan menguatkan bakat itu mudah sekali. Ini saya ulang lagi, memetakan dan menguatkan bakat itu mudah sekali. Ini garis bawah. Ya, karena apa? Setiap Allah memberikan amanah kepada hambanya, ya pasti Allah itu telah memberikan bekal kepada hamba tersebut untuk menjalankan amanah tersebut. Ya. Contoh yang sederhana, ketika Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya, Allah telah memberikan fitrah kepada hambanya berupa keimanan sejak lahir. Ya, kecintaan kepada Allah sejak lahir sehingga ibadah menjadi mudah, dasar dari kecintaan tersebut. Itu salah satu buktinya. Demikian juga dalam mendidik anak-anaknya. Allah SWT memberikan amanah kepada orang tua mendidik anaknya. Maka Allah setelah membekali kepada setiap orang tua, fitrah mendidik pada setiap orang tua. Masalahnya sekarang orang tua fitrah mendidiknya itu pada layu semua. Ini karena munculnya persekolahan, karena mindset orang tua bahwa mendidik itu di sekolahan, bukan di rumah. Itu yang mematikan fitrah orang tua dalam mendidik sehingga tidak pede dalam mendidik. Sejatinya gampang itu. Contoh pengalaman-pengalaman masa lalu orang-orang yang masih hidup di pedesaan. Ya. Cara memetakan bakatnya bagaimana? Contoh begini misal. Ketika anak bermain, orang tua itu tidak banyak melarang gitu. Sudahlah bermain nggak apa-apa, yang penting jaga diri ya, selamat, jangan mengganggu temannya, ya jangan berbuat yang membahayakan. Nanti tahu-tahu suruh saya pulang, nggak tahu orang tua anak itu bermain kemana. Nah, cara bermain anak inilah dia akan memilih sesuai dengan bakatnya. Walaupun anak nggak tahu. Nanti setelah orang tua ditanya, Pak, ini anaknya bakatnya apa? Mungkin orang tua menjawab waktu itu, bakat itu apa ya? Saya nggak tahu. Nggak, anak bapak itu bedanya di mana dengan yang lain? Oh, anak yang pertama ini sukanya itu bantah-bantah. Dia tuh sukanya ngatur-ngatur, tapi anak yang ini pendiam. Nah, kita katakan bahwa suka membantah dan ini pendiam, itulah bakat. Nah, jadi orang tua sudah mengakui bakat anak-anaknya, sudahlah biarin saja bahwa dia wataknya seperti itu. Itu termasuk mengakui bakat anak itu. Nah, setelah kemudian anak milih jurusan, ya, dan anak sudah merasa nyaman ya dengan penuntasan bakatnya waktu kecil, bilang sama bapaknya, Bapak, Ibu, ya, saya ingin sekolah, baiknya milih jurusan apa ya Bapak Ibu? Karena orang desa itu mengatakan, terserahlah kamu sukanya apa, yang penting kamu jangan lupa ibadahnya, ya. Tawakal kepada Allah SWT, itu sebenarnya adalah penjurusan, ya. Anak merasa nyaman. Ini. Nah, itu contoh betapa mudahnya sebenarnya menguatkan bakat anak-anak. Nah, kadang-kala sekarang orang tua karena hiperinformasi ya, hiperparenting saat ini ya, ada ayah A mengatakan begini, ayah B mengatakan begini, Ustadz A mengatakan begini, sampai generasi Z ini, ibu-ibu yang muda ini kebingungan gitu ya. Akhirnya anak itu dibuat macam-macam sampai detail dan sebagainya, administrasinya sampai pusing kepala ini. Ujung-ujungnya akhirnya adalah kepada obsesif ya, sifat obsesif ya, banyak ekspektasi orang tua yang dipaksakan kepada anak-anaknya. Nah, akhirnya justru malah bakat anak-anak ini nggak tumbuh. Karena yang sesuatu yang mudah kenapa dibuat menjadi rumit gitu. Dan kemudian lagi ya bahwa sejatinya ya apabila pendidikan itu kok tergantung kepada ahli, ya itu berarti ada sesuatu yang tidak benar. Ini contoh pemetaan bakat. Setiap memetakan bakat selalu yang bisa hanya ahli. Padahal sejatinya ahlinya ya orang tua. Nah, kalau kita selalu tergantung kepada ahli berarti pertanda bahwa kita kurang percaya diri dan mendidik anak. Ya, bahwa fitrah mendidik anak pada diri kita itu rayu. Karena kita selalu mengandalkan ahli. Ya, Allah SWT memerintahkan hambanya mengemban amanah itu dia sendiri yang melakukan dan tidak tergantung kepada ahli. Allah SWT memerintahkan hambanya untuk beribadah itu nggak tergantung pada ahli terus. Sholat ya laksanakan sendiri, tidak kita butuh ahli sholat untuk membimbing kita setiap saat, nggak mungkin. Nah ini makanya antara lain kalau kita masih tergantung kepada ahli, berarti ada sesuatu dalam diri kita yaitu fitrah mendidik yang
tidak tumbuh. Makanya untuk menumbuhkan bakat ini sejatinya adalah sangat mudah, ya. Kerjasama dengan sekolah itu antara lain nanti sekolah itu bisa mengasesmen anak itu di awal semester dan akhir semester juga bisa. Jadi makanya banyak-banyaklah mungkin orang tua berkonsultasi dengan gurunya, ya, sehingga nanti bisa terjadi hubungan yang harmonis ya antara orang tua dengan sekolah. Demikian untuk Ibu Eti Wahyuni Semarang yang mudah-mudahan bisa dipahami wa alam bishawab. Ya, jazakallahu khair Ustaz Malik, dan pertanyaan selanjutnya dari Junullah atau Ibu Rahma dari Jakarta. Bismillah, Ahwan terkait sifat yang tidak berubah. Anak-anak sejak kecil terlalu berani. Jika main selalu menjauh. Dibawa ke mall sempat hilang saat usia 5 tahun. Dulu anak belum paham ilmu parenting. Saat ini anaknya cenderung penakut, sekarang usia 7 tahun. Bagaimana cara merubah sifat penakutnya, Ustadz? Jazakumullah khair. Ya Allah, ya, mesti dari Pak Jundullah, ya. Dulu anaknya ya ketika kecil itu wah hiperaktif ya istilahnya, luar biasa, ya, sampai hilang, ya. Istilahnya sampai orang tua mungkin mengikut di belakangnya itu sampai capek sendiri orang tua, tapi anaknya itu nggak punya lelah. Atau mungkin sering disebut dengan istilah anak yang kelebihan energi, nggak punya lelah. Ini, jadi nggak ada lelahnya. Ini tanda-tanda anak yang kinestetik. Dan anak-anak seperti ini sebenarnya anak-anak yang pede ketika menghadapi orang lain. Seandainya dia sudah besar nanti. Jadi gambaran anak kinestetik ketika kecil itu luar biasa, ya, luar biasa merepotkan orang tuanya itu, ya, luar biasa melelahkan orang tuanya. Tapi dalam pengamatan saya pribadi ya, mengamati beberapa anak kinestetik itu setelah besar itu sifat yang tadi merepotkan itu justru malah menjadi empati yang luar biasa. Ya, anak-anak kinestetik itu empatinya tinggi sekali kepada orang tuanya itu. Ya, mungkin waktu kecil itu merepotkan ibunya, tapi setelah besar itu biasanya mereka justru malah adalah ibu duduk biar aku yang melakukan. Itu biasanya anak kinestetik seperti itu. Ya, menjadi orang yang pemberani, ya, berani menghadapi orang lain dan memiliki empati yang tinggi dan cenderung orang yang suka bersosial. Tapi ternyata faktanya anak ini ketika 1 tahun malah menjadi penakut. Nah, menjadi penakutnya ini bisa jadi ya wa alam bishawab ya, akibat luka fitrah. Mungkin ketika dia itu sedang hilang, ketemu dimarahi. Ya. Padahal bagi anak itu, aku ini sedang belajar, aku sedang bereksplor ya ini. Aku sedang menikmati perjalanan, touring dan sebagainya. Bagi dia nggak ada salah. Namanya anak kecil kan nggak ada dosa dan nggak ada anak kecil merasa bersalah. Tapi ternyata disalahkan karena orang tua menganggap dia, mengukur dia seperti orang dewasa. Nah ini bisa melukai fitrah anak. Nah akhirnya anak menjadi takut karena kondisi masih lemah. Ya 7 tahun kan masih lemah ya. Khawatir nanti nggak dikasih makan, ya, khawatir nanti dikurung dan sebagainya. Akhirnya dia mending nurut ya daripada menuruti keinginannya sendiri. Nah itu akhirnya melukai fitrahnya, akhirnya menjadi penakut. Nah ini berarti sebabnya adalah karena luka atau jeritan hati anak ini akibat luka fitrah. Nah terus kalau sudah begini bagaimana sekarang ya untuk menghilangkan sifat penakutnya? Rasulullah SAW bersabda ya, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, ikutilah perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan-perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menutupi ya perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Sifat penakut anak ini sudah melukai fitrah anak bahkan sampai kepada pikiran bawah sadarnya. Ya. Walaupun mungkin ayo kamu harus berani, pikiran sadarnya seperti itu, nasihat pikiran sadar, tapi ternyata nggak sampai menyentuh bawah sadar. Padahal pikiran bawah sadar itu terbentuk ya, yaitu dengan antara lain trauma, mungkin kemarahan dan sebagainya. Yang kedua terbentuk karena apa? Karena pembiasaan, karena seringnya berulang-ulang sehingga melekat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan rasa takjub, ini justru malah yang positif, ya. Anak menjadi tumbuh kecintaannya, persepsi positif. Nah, anak ini ternyata bisa jadi ya luka pada pikiran bawah sadar sampai menjadi penakut itu adalah karena trauma, kemarahan, dan mungkin karena seringnya dimarahi berulang-ulang. Nah, maka caranya adalah yang melekat pada pikiran bawah sadar sudah tadi yang kita katakan melukai fitrahnya tadi,
ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Ya, yang tadinya dimarahi sekarang sering-sering kita puji. Wah, kamu hebat, Nak, ya. Kamu pemberani sekali, Nak. Walaupun mungkin dia melakukan hal kecil saja. Melakukan hal yang kecil dan biasa mungkin bagi anak yang lain, tapi karena kita ingin dia menjadi lebih pemberani, yaitu dengan apresiasi. Ternyata kamu anak hebat, ya, pemberani sekali. Itu berulang terus. Ya, dengan berulang-ulang maka akan menutupi luka-luka tadi. Ya, akan menutupi. Kemudian sering sekali mungkin kita peluk, jangan takut, ya, nanti akan Bapak lindungi, akan Abi lindungi, nggak apa-apa, ya, jangan khawatir. Ya, kalau ada apa bilang sama Abi. Nah, itu kan, bilang sama Bapak. Itu juga istilahnya hal-hal yang nanti akan menutupi luka-luka tadi. Ya, jadi berikan sentuhan hatinya, berikan jaminan kepadanya, dengarkan keluhannya, berikan semangat kepada dirinya. Itu hal-hal yang bisa menutupi luka-luka hati anak tersebut. Yang dulu mungkin luka akibat sering kita marahi. Maka yang kita lakukan adalah kebalikan. Ya, kebalikan dari kalau kita sering marah, sekarang sering kita peluk, kita puji. Kalau dulu mungkin sering kita biarin, sekarang kita perhatikan. Ya, jadi kita lakukan kebalikan, ya, ketika dulu kita salah melakukan perbuatan kepada anak kita. Kalau mungkin dulu kita sering memukulnya, maka sekarang kita ganti sering memeluknya, ya, sering memeluknya, saling mengusap-ngusap rambutnya, mengalus-alusnya. Nah, ini insya Allah Ta'ala nanti dengan berulang-ulang, ya, insya Allah itu luka itu akan sembuh mumpung anak masih kecil. Walaupun sejatinya tidak ada kata terlambat dalam pendidikan anak. Namun kalau ternyata luka ini terbawa sampai besar, itu nanti malah orang tua tambah menjadi repot. Ya. Kalau luka itu sudah terjadi, anak sudah terlanjur balik, kadang-kadang nggak terkendali nanti, karena sudah balik merasa dirinya kuat. Kalau 7 tahun kan masih tergantung kepada ayah dan ibunya. Demikian ya untuk Bapak Junduah, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Ananda segera menjadi anak yang tumbuh kembali fitrahnya dan kelak menjadi anak yang soleh atau solehah. Demikian, wa'alam bishawab. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, jazakallah khairan atas jawaban yang diberikan. Dan untuk pertanyaan melalui chat sudah habis semua kita baca Ustadz. Dan kami berikan kesempatan pada kesempatan sesi tanya jawab ini bagi Bapak Ibu dan mungkin juga sahabat pembelajar yang berkeinginan atau menyampaikan pertanyaan secara langsung lisan kepada Ustadz Abdul Khaliq. Kami berikan kesempatan waktu pada Bapak Ibu sekalian. Monggo tafadhol. Apakah ada di antara Bapak Ibu dan rekan-rekan semua sahabat pembelajar yang ingin memberikan pertanyaan, ya, menyampaikan pertanyaan secara langsung pada Ustadz untuk bisa menyampaikannya secara langsung? Ya, ini juga tadi ada tanggapan Ustadz dari Bapak Jundullah, ya. Masya Allah penjelasannya Ustadz, insya Allah akan segera dipraktekkan, ya. Semoga Ustadz dan kita semua mendapatkan keberkahan ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah Ustadz ini ada pertanyaan lanjutan, ya, dari Ummu Faras, ya Ustadz, ya, dari Ummu Faras, ya. Dari Ummu Faras, Bismillah Ustadz, keempat orang anak saya, anak-anak sejak lahir selalu bersama Ana. Maksudnya, Ana selalu 24 jam ada di rumah dan Ana tidak pernah memakai jasa pengasuh. Jadi kemanapun Ana pergi, Ana selalu membawa anak-anak Ana kemana saja. Yang ini Ana tanyakan, saat ini anak-anak berusia 4 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Mereka jadi selalu ingin ikut kemanapun Ana pergi. Bagaimana mengubah hal tersebut, Ustaz? Ya, monggo tafadhol Ustaz. Ya, baik. Baik, ya, jadi Masya Allah, ya, sebenarnya itu bukan masalah, ya, dari Ummu Faras. Ya. Jadi kedekatan ibu kepada anak adalah bukan hal yang mengganggu perkembangan anak. Ya, apalagi anak yang usianya baru 10 tahun itu nggak masalah, ya, nggak masalah. Nah, memang sejatinya kalau anak itu sudah 10 tahun, ya, itu sudah mulai tuntas tentang ilmu sifat-sifat gendernya. Jadi kalau saya sebutkan urutan, ya, urutannya kapan anak dekat ke ayah, kapan dekat ke ibu, ya. Itu 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 2 tahun, ya. Ini saya jelaskan, ya, kedekatan ayah dan ibu. Usia 0 sampai 2 tahun
karena anak menyusui, maka semua anak laki-laki atau perempuan dekat dengan ibu. Ini yang pertama. Dan inilah sebenarnya penguatan akidah, ya. Belayan ibu ketika menyusui itu penting sekali untuk menumbuhkan kejiwaan anak. Maka ketika ibu sedang menyusui, ya usia 0 sampai 2 tahun ini, jangan disambi dengan chatting WA, ya, atau mungkin baca Facebook. Itu perhatiannya rasanya kurang terhadap anak. Betul-betul perhatian sama anak. Kalau perlu diusap-usap rambutnya, atau mungkin dengan doa dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya penguatan akidah anak sebenarnya. Menumbuhkan kecintaannya tanpa kita sadari. 0 sampai 7 itu kan penguatan akidah. Ya, jadi betul-betul perhatian yang sangat luar biasa. Karena sebagaimana kita bahas yang beberapa waktu lalu, namanya keimanan itu tidak diajarkan tetapi ditularkan. Ya, dengan perasaan tadi kan, perhatian penuh pada anak. Itu 0 sampai 2 tahun. Kemudian 2 sampai 7 tahun. Anak dekatkan ayah dan ibu, ya. Anak dekatkan ayah dan ibu. Tujuannya apa? Harapannya adalah ketika anak usia 3 tahun, dia sudah mantap dengan jenis kelaminnya. Jadi anak usia 3 tahun, 4 tahun itu kalau ditanya, adik mirip siapa ya? Oh, aku mirip ayah. Enggak mirip, enggak, aku mirip ayah. Walaupun dia enggak tahu laki-laki dan perempuan, tapi dia yakin aku mirip ayah. Itu, walaupun ini laki-laki perempuan dia belum paham. Adik mirip siapa? Aku mirip ibu, enggak mirip ayah dong. Mirip ibu, mantap mirip ibu. Iya, aku mirip ibu. Nah, ini harus mantap dengan jati dirinya, yaitu gendernya. Itu usia kurang lebih 3 tahun, 4 tahun. Nah, sampai usia 7 tahun penguatan kemantapan tentang dirinya, aku laki-laki atau aku perempuan. Setelah 7 tahun, ya, mulai dekatkan kepada anak laki-laki dekat ayah, ya, anak perempuan dekat ibu. Ya, sampai usia 10 tahun. Tujuannya apa? Setelah anak yakin dengan gendernya, maka bersamaan dengan rasa ingin tahu memuncak, bersamaan dengan tamyiz, ya. Ini anak mulai banyak belajar. Maka ketika dia yakin bahwa dirinya laki-laki, dia cenderung penasaran dengan sosok laki-laki, yaitu ayahnya. Ketika anak tersebut laki-laki, maka dia akan melihat ya pada usia 7 sampai 10 tahun itu, ternyata jadi ayah seperti itu ya. Maka sering sekali anak usia 7 sampai 10 tahun ini kadang-kadang bermain dengan teman-temannya, ada yang jadi ayah, ada yang jadi ibu, ada yang jadi anak. Itu sebenarnya adalah rasa penasaran mereka, ingin memerankan jati dirinya, aku sebagai ayah. Kadang kita melihat anak-anak seperti itu. Nah, itu karena mereka ingin sekali merasakan seperti apa sih menjadi seorang ayah pada usia-usia 7 sampai 10 tahun ini. Nah, maka laki-laki dekatkan ayahnya. Dan pembelajaran ini sebenarnya adalah sifat keteladanan. Kalau ternyata ayah benar-benar menjadi ayah sejati, ya, mencari nafkah, bertanggung jawab kepada keluarganya, menjadi pemimpin dan sebagainya, anak akan mencontoh. Oh, berarti besok ya aku laki-laki ini menjadi ayah. Berarti seperti itu, sebagaimana yang saya lihat pada ayah saya. Maka bersamaan dengan penumbuhnya karakter belajar ini, anak akan banyak belajar tentang sosok pribadi menjadi seorang laki-laki sejati. Kemudian anak perempuan dekatkan ke ibu, usia 7 sampai 10 tahun, maka dia akan belajar banyak tentang ibu. Oh, ternyata ibu itu ya bisa memasak, mengasuh anak, ya, ngurus rumah tangga. Berarti besok kalau aku besok menjadi ibu seperti ini. Maka peran ayah dan ibu yang tidak tanda kutip ya normal, ya, maksudnya ayahnya di rumah masak dan sebagainya, ibunya keluar cari nafkah, itu kan berarti kan kebalik kan? Itu nanti dilihat oleh anak-anaknya dan itu akan mempengaruhi karakter gender anak, ya, karakter gender anak, ya, karena berarti tugas ibu besok dari dong dari karir kan, istilahnya menjadi wanita karir. Maka anak juga terobsesi, berarti besok aku harus jadi wanita karir, contoh seperti ibu. Makanya penting sekali ya kita dalam hal keteladanan ini kita menerapkan syariat sebenar-benarnya, karena apa? Kita dilihat oleh anak kita. Nah, setelah usia 10 tahun ya, anak-anak sudah paham, aku besok laki-laki seperti ini, aku perempuan besok jadi ibu seperti ini. Maka 10 tahun anak laki-laki dekatkan ke ibu. Ya, gantian anak perempuan dekatkan ke ayah. Mengapa demikian? Ya,
Karena sebentar lagi anak akan balik. Dan anak-anak 10 tahun ini, ya anak-anak sekarang itu sudah tahu tertarik lawan jenis. Ya, ada yang usia segini sudah surat-suratan dengan teman-temannya, ya main cinta-cintaan, ya pacaran walaupun itu hanya sekedar masih fantasi mereka. Tapi mereka sudah membayangkan memiliki pasangan gitu, usia 10 tahun ini. Ya, antar teman sudah saling meledek, itu istrimu, ini itu pacarmu. Itu sering sekali muncul seperti itu. Nah, maka usia ini sang anak laki-laki dekatkan ke ibu. Ya. Tujuannya apa? Biar dia belajar bagaimana memperlakukan wanita. Ini ya, belajar memperlakukan wanita, bahwa besok dia akan hidup dengan wanita, yaitu istrinya. Maka dia belajar, ya belajar bukan dengan pacaran, tapi adalah berinteraksi dengan ibunya. Ya, misal ingin belajar merayu, dirayu ibunya, dipanggil ibu. Nah, ibunya tahu ini pasti minta tambahan uang saku ini. Nah, kemudian, ternyata ibu kalau dirayu seperti ini. Kemudian ternyata kadang-kadang ibu menangis, ternyata wanita hatinya perasaannya halus, berarti besok aku harus seperti ini. Nah, nanti harapannya setelah dia dekat dengan ibunya, ketika dia menikah, ya paling tidak dia akan memilih istri yang mirip karakternya dengan ibunya. Kemudian akan memperlakukan istrinya itu juga ketika dia belajar ya, memperlakukan terhadap ibunya. Ya, betapa senangnya ya istri diperlakukan yang demikian. Ini, nah itu untuk anak laki-laki. Kemudian untuk anak perempuan, ya dekatkan dengan ayah. Anak usia ini itu sangat rentan dengan, mohon maaf, godaan. Ini ya, dengan pujian, kamu cantik, cewek cantik, itu senang banget sebenarnya seperti ini. Walaupun mungkin ketika digoda itu nggak mau noleh, tapi dalam hatinya senang, nanti setelah jauh dia akan menoleh. Siapa sih yang menggoda tadi? Itu biasanya cenderungan kayak gitu. Nah, jangan sampai anak-anak kita itu dapat itu di luar, ya, dapatkan di dalam, yaitu peran ayah. Ya, maka jangan pelit-pelit memuji anak gadis kita dengan, masya Allah cantiknya putrinya Abi, masya Allah manisnya putrinya Bapak, ya, masya Allah ini pokoknya orang sini yang paling cantik ya putrinya Bapak ini. Jadi itu kita berikan di rumah. Ya, sambil mungkin kita juga pegang rambutnya, masya Allah indah sekali rambutnya ya, halus. Ini insya Allah besok kalau punya suami yang soleh. Jadi sampai tangki cintanya itu terpenuhi. Siapa yang memenuhi? Yaitu ayahnya. Maka kalau anak sudah mendapatkan di rumah, ketika dia keluar rumah, kemudian kalau ada misal ada anak laki-laki yang menggoda dia, insya Allah nggak mempan gitu. Kenapa? Karena dalam hati dia, aku sudah punya kok di rumah, ya sudah nggak haus lagi dengan godaan-godaan kayak gitu, kan cuma gombal gitu ya. Kalau di rumah kan benar-benar ayahku dan murni, dan itu istilahnya ayahku itu orang yang betul-betul sayang benar-benar sayang gitu kan. Nah, ini antara lain demikian, dan ada survei ya, alam ya, anak putri yang mudah terjerumus keluar ya dengan laki-laki lain itu di luar ya, itu antara lain kebanyakan yang tidak dekat dengan ayahnya. Itu tadi karena dia butuh sekali dipuji, butuh sekali diapresiasi kecantikannya dan sebagainya, ternyata tidak dapat di rumah. Dan dia membutuhkan, akhirnya begitu di luar ada tawaran langsung kan. Nah, ini antara lain demikian ya pertanyaan dari Ummu Faras. Jadi intinya tetap peran ayah itu sangat penting Ummu ya. Jadi biar nanti anak laki-laki kita betul-betul maskulin gitu ya, karena sering ada sosok ayah. Ya, walaupun tadi boleh dekat dengan ibu boleh. Ya. Dan anak-anak laki-laki kita jangan akhirnya laki-laki kok feminin banget gitu ya. Nah, ini makanya penting sekali ya, antara lain berdasarkan survei ya, anak laki-laki itu butuh 75% maskulinitas ya, dan anak laki butuh 25% saja femininitas. Demikian juga anak perempuan itu butuh 75% femininitas ya, dan hanya membutuhkan 25% maskulinitas. Jadi itu yang perlu dipahami, makanya solusinya adalah mulailah dekatkan anak dengan ayah. Walaupun mungkin masih dekat dengan ibu nggak masalah, tapi sosok ayah didekatkan ya, sehingga antara maskulin dan feminin tersebut ada proporsional pada anak-anak kita. Demikian ya untuk Ummu Faras, ya semoga Allah SWT selalu membimbing Ummu ya dalam mendidik anak-anak
Dan mudah-mudahan apa yang saat ini dirasakan repot dan sebagainya nanti benar-benar menjadi pahala kebaikan yang luar biasa dan akan menjadi jariah bagi umum nanti kelak di akhirat. Demikian wa'alam bishawab. Ya, jazakallah khair kepada Ustaz Abdul Khalik atas jawabannya yang Masya Allah sekali. Dan ini pertanyaan lagi dari Bapak Jundullah atau Ibu Rahma dari Jakarta. Bismillah, jika masih tidak bertanya, bagaimana cara menasihati anak perempuan usia 9 tahun yang sudah mulai menyukai lawan jenis? Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah ya. Pertanyaan dari Bapak Jundullah. Anak putri sekarang ini itu baliknya itu maju. Ya, bahkan kelas 5 SD, 6 SD sudah balik, berarti 9 tahun ini kelas 5 SD, sudah menjelang balik ini. Organ-organ reproduksinya sudah mulai mau sempurna. Ini. Akibat apa ini? Kenapa baliknya itu maju? Yang pertama adalah overnutrisi. Anak sekarang itu sudah kelebihan makanan, itu sudah milih-milih. Ya. Ada makanan yang nggak selera, nggak mau makan, nggak seperti dulu. Ya, dulu apa saja dimakan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua akibat dari zat-zat tambahan seperti bumbu masak ya dan sebagainya. Kemudian hormon-hormon yang disuntikkan di binatang-binatang ternak itu juga akan mempercepat baliknya anak-anak terutama perempuan. Dan yang ketiga adalah akibat tontonan-tontonan di media sosial saat ini yang merangsang anak ya, merangsang seksualitas anak ini yang mempercepat balik mereka. Nah, sekarang anak 9 tahun ini apabila mereka tertarik lawan jenis kita katakan normal. Ya ini ya. Normal karena apa? Karena terkait dengan karakter gender. Justru kalau dia tertarik ya dengan sesama jenis itu malah bahaya. Maka kita garis bawahi dulu ini normal. Ya. Nah, setelah normal ini maka perlu kita kawal. Ya. Kita tanya, kamu tertarik sama siapa? Nggak usah kita kemudian langsung melarang, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Rasa itu nggak bisa dipaksakan. Walaupun dia dilarang kayak apapun, rasa suka dia itu nggak bisa dihilangkan. Makanya bukan kita melarang akhirnya dia sembunyi-sembunyi, tapi kita bimbing. Ya, bukan kita dorong, bukan ya. Kita istilahnya akui, kemudian kita bimbing. Kamu suka sama siapa? Itu, oh ya. Berarti kamu besok ingin menikah sama dia ya? Oh iya. Nah, terus tahu nggak syarat-syarat nikah itu apa? Kalau wanita harus begini, kalau laki begini. Nah, ya sudah, kalau memang kamu ingin dia jadi suamimu kelak, ya sekarang solehkahlah dirimu, ya ibadahnya harus benar dulu. Itu namanya baru dewasa, kan mukallaf kan, masa belum bisa sholat mau menikah. Terus bagaimana nanti ngajarin sholat anak-anaknya? Jadi intinya kesimpulannya apapun yang disampaikan kepada anak itu jangan dihalangi dulu, ya karena itu nggak bisa dihalangi itu, ya. Apalagi sekarang sudah ada media sosial, dia bisa via kapanpun kepada dia kan. Sewaktu-waktu ketika kita larang, mereka akan sembunyi-sembunyi, malah justru itu bahaya. Tapi kemudian kita bimbing, kita akui dulu itu normal. Kemudian kita bimbing. Nah, sehingga ketika ada apa-apa, anak itu bisa cerita kepada kita. Ya, bisa cerita, oh tadi kok dia WA seperti ini ya ayah, ya gimana lihat? Oh ya ini nggak benar. Ini nggak boleh kayak gini, karena Rasulullah itu melarang yang demikian. Jadi istilahnya justru dengan kita dekat dengan anak kondisi seperti ini, maka anak lebih terkendali. Ya, jadi intinya maka bisa kita katakan itu adalah sebuah hal yang wajar ya terkait dengan karakter gender anak perempuan. Jadi intinya akui kemudian bimbing, ya bukan cegah. Gitu. Cegah, khawatir nanti anak-anak itu akan sembunyi-sembunyi, ya karena memang seringnya terjadi mereka sembunyi-sembunyi karena langsung larangan dari kedua orang tuanya. Demikian ya untuk Pak Jundullah yang Masya Allah. Semoga Allah selalu membimbing Pak Jundullah dalam mendidik anak-anaknya. Demikian, wa'alam bishawab. Ya, terima kasih atas jawabannya, Pak dan ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, atau mungkin dari peserta lain yang masih ingin bertanya. Alhamdulillah masih ada satu, Mas Oscar dari Pak Iqbal, ya. Saya izin bacakan Ustaz ya. Ya. Baik, Ustaz, bagaimana membedakan bahwa orang tua itu sedang menuntaskan fitrah anak dengan pembiaran kepada anak? Ya, baik. Jadi memang sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan itu antara pemaksaan dan pembiaran. Ya, jadi tergelincirnya pendidik itu ya dua hal tadi. Kalau nggak cenderung memaksa, dia cenderung membiarkan.
Nah, indikatornya bagaimana? Ya sebagaimana kita ketahui sesuai dengan usianya itu, sesuai dengan usianya. Contoh misal, anak usia 5 tahun, ketika puncak-puncaknya egosentris. Kemudian dia melakukan apapun, kita hanya mendampingi, tidak melarangnya itu. Kemudian dibandingkan dengan anak usia 11 tahun dengan perlakuan sama seperti 5 tahun, kemudian kita perlakuannya sama dengan 11 tahun, ya pada anak 11 tahun. Maka kita katakan kepada anak yang 11 tahun tadi itu pembiaran. Ya, harusnya mulai ditegas kan 11 tahun kan, tapi ternyata perlakuannya sama seperti anak kecil 5 tahun. Nah, itu adalah pembiaran. Sedangkan pada anak yang 5 tahun tadi itu adalah termasuk penumbuhan fitrah, yaitu penuntasan egosentris. Jadi makanya disesuaikan dengan fasenya. Nah, kemudian kalau anak ternyata sudah terlanjur besar, ya, kok karakternya belum tumbuh, fitrahnya belum tumbuh semua, maka kita lihat kondisi fitrah yang tidak tumbuh apa. Kalau ternyata kondisi fitrah tidak tumbuh adalah karakter keimanan atau fitrah keimanan, maka sifatnya adalah seperti penuntasan egosentris tadi, cenderung kepada pembiaran, cenderungnya itu. Nah, jadi ukurannya adalah sesuai dengan sedang ditumbuhkan apa anak tersebut, baik secara menurut usianya maupun urutan ya, ketika dia sudah besar tidak tumbuh karakternya itu urutannya apa dulu karakter yang ingin ditumbuhkan. Jadi tidak bisa disamaratakan indikator-indikator. Makanya kita perlu memahami apa karakter-karakter perkembangan anak-anak kita dan harus kita lakukan apa ketika pada fase ini, fase ini, fase ini. Ya demikian ya, wa'alam bishawab. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khairan pada Ustadz Abdul Khalik atas pemaparan dan juga jawaban-jawaban yang diberikan. Dan sepertinya ini pertanyaan terakhir Ustadz dari Bapak Ibu dan rekan-rekan pembelajar yang lain. Dan Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, kami sekali lagi selaku panitia menyampaikan terima kasih pada panjenengan Ustadz Abdul Khalik atas pemaparan materi sesuai dengan tema kita, itu bagaimana kita merumuskan cita-cita anak-anak kita ya. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari bersama, kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik ya, tentunya dalam mendidik anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang soleh, yang soleha, yang bisa mewujudkan cita-cita mereka dalam koridor Quran dan Sunnah, bisa bermanfaat bagi umat. Dan jadi yang saya garis bawahi dari penjelasan Ustadz adalah tidak hanya cukup menjadi orang yang soleh Ustadz ya, tapi juga menjadi orang yang muslih, yang bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin dan juga masyarakat secara luas ya. Sekali lagi matur nuwun Ustaz, jazakallah khairan, dan juga terima kasih pada Mas Oscar yang sudah juga membersamai kita pada kesempatan malam hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah yang bisa sama-sama menyimak materi pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sahabat pembelajar kesempatan untuk sama-sama kita berbenah menjadi lebih baik, menjadi seorang orang tua yang menjadi orang tua yang lebih baik, baik dalam konteks kita sebagai ayah atau ibu di rumah maupun sebagai staf pendidik di lembaga pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan Islam ya. Dan demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami aturkan pada kesempatan malam hari ini. Kami sekali lagi sampaikan terima kasih, matur nuwun ya, jazakumullah khairan atas perhatian dan partisipasinya pada kesempatan malam hari ini. Dan pada Ustadz ya, sekali lagi salam Ustadz ya buat keluarga Ustadz juga di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan juga penjagaan pada Ustadz dan keluarga di rumah di Semarang. Baik, dan tentunya pada kesempatan malam ini kita akan akhiri terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, dan sebelumnya kami selaku moderator, saya bersama Mas Oscar, mohon dibukakan pintu maaf apabila dalam kami mendampingi Ustadz Abdul Khalik dan Bapak Ibu sekalian terdapat khilaf dan kesalahan ya, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampunan dan diberikan kebermanfaatan dari apa yang kami hadirkan pada kesempatan malam hari ini. Tentunya marilah sama-sama kita akhiri sesi kelas parenting malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak izin live tadi ya. Ya. Monggo tafadhol Ustaz. Dan ini sepertinya pertemuan terakhir untuk kelas ini ya, yang pertemuan ke-8 ya, mudah-mudahan siapa tahu besok kita bisa ketemu lagi Ustaz ya. Di kesempatan yang lain dan mungkin acara yang lain.
Ya, demikian Amin, ya. amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz, tafadhol.